manusia yang sehat, yang utuh ya, memang kita perlu adanya rumah yang cukup untuk melindungi bukan hanya dari gangguan fisik tapi juga gangguan mental ya. Kalau orang tidak punya rumah itu kan pasti stres ya, karena diancam terus. Kalau dia ngontrak gitu kan, kalau habis kontrak gimana? Udah bingung, diusir nanti. Diusir, ya. Nah, tapi kalau punya rumah dia bisa tenang, rumah tangganya bisa tenang, anak istrinya bisa tenang, dia bisa bekerja dengan tenang gitu ya. Nah, ini merupakan suatu program yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan, di channel YouTube TV Masumi Matra 64 dan Bicara Ahmad Yani. Pemirsa, kita mendengar berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Program 3 juta rumah 1 tahun dari pemerintah. Ini banyak sekali sisinya yang bisa kita eksplor, yang kita bisa bahas, sehingga program ini menjadi lebih efektif dan efisien, lebih bermanfaat ya bagi bangsa ini dan bagi keuangan negara ya, juga terjamin bagi BUMN ya, bank-bank juga tidak akan menimbulkan masalah. Sudah hadir di studio kita ya narasumber biasa ya, Profesor Dr. Chandra Imrullah, alumni dari Harvard University, University of Southern California, Los Angeles, dan juga Universitas Utara Malaysia, sama seperti saya, pensiunan Kementerian Keuangan. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana program 3 juta rumah ini? Saya banyak ngerinya, banyak yang membuat saya cemas. Jadi kalau Pak Chandra sendiri, di samping cemas, apakah ada hal-hal positif yang bisa dilihat dari program 3 juta rumah ini? 3 juta rumah setahun loh. Ya, jadi program 3 juta rumah ini merupakan program yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo ya. Dan juga sudah pernah dilontarkan pada waktu kampanye beliau menjadi presiden. Dan sekarang banyak orang menanyakan apakah program ini akan tetap dilanjutkan ya. Nah, kelihatannya Presiden Prabowo sudah menetapkan ya bahwa ini merupakan program yang akan dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan. Betul ya. Nah, dan satgasnya sudah ditunjuk tuh, Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Satgasnya antara lainnya. Nah, ini kan merupakan program yang bagus ya, karena kita tahu bahwa masih banyak penduduk kita, rakyat Indonesia yang belum punya rumah secara layak. Betul. Memang mereka punya rumah tapi mungkin tidak layak, belum bisa dikatakan rumah yang layak. Ada yang nggak punya sama sekali, tidak punya sama sekali. Jadi kontraktor, kontrak dari tahun ke tahun pindah. Nah, jadi memang untuk menciptakan manusia yang sehat, yang utuh ya, memang kita perlu adanya rumah yang cukup untuk melindungi bukan hanya dari gangguan fisik tapi juga gangguan mental ya. Kalau orang tidak punya rumah itu kan pasti stres ya, karena diancam terus. Kalau dia ngontrak gitu kan, kalau habis kontrak gimana? Udah bingung, diusir nanti. Diusir, ya. Nah, tapi kalau punya rumah dia bisa tenang, rumah tangganya bisa tenang, anak istrinya bisa tenang, dia bisa bekerja dengan tenang gitu ya. Nah, ini merupakan suatu program yang bagus. Ya, tapi kita juga harus melihat bahwa kalau pemerintah bangun 3 juta rumah, itu untuk siapa saja ya. Betul. Nah, target sasarannya. Sasarannya itu katanya untuk rakyat miskin, atau orang yang belum mampu, yang punya rumah yang layak ya. Itu bagus. Nah, karena orang yang sudah punya rumah atau orang yang mampu, itu tidak perlu dibeli rumah yang murah, apalagi dapat subsidi dari pemerintah.
Dan aku dengar ini antara dua, itu belum begitu pasti ya. Ada yang menyatakan gratis, ada yang menyatakan subsidi. Ya, saya kira disubsidi. Kalau gratis itu mungkin nggak ada besar, ya. nggak ada uangnya. Ya, Ya. tidak ada uangnya. Nah, kalau disubsidi kan dia harus bayar, gitu. Ya. Nah, ini yang menanggung subsidinya itu subsidinya bunga kan biasanya. Subsidi itu subsidi bunga ya. Dan pokoknya itu harus dibayar sendiri. Ya, jadi yang menjamin itu kemungkinan bank-bank ya, bank-bank BUMN ya, disuruh menjamin itu bunganya dibayar pemerintah. Nah ini kalau setengah dipaksakan atau dipaksakan ya harus bangun ini, dan orang-orang yang mungkin tidak begitu mampu untuk membayar itu, ini akibatnya apa ini Pak kira-kira? Ya, jadi pemerintah juga harus melihat secara realistis ya. Iya, Kan rumah 3 juta rumah ini kan banyak ya. Banyak ya. Dan pemasarannya bagaimana? Permintaannya bagaimana? Apakah memang sudah ada permintaan untuk 3 juta rumah dari orang-orang yang potensial? Iya. Yang potensial di sini berarti orang yang perlu rumah, tapi juga dia punya daya kemampuan finansial atau keuangan untuk membayar rumah tersebut. Iya, bayar kreditnya mampu. Bayar kreditnya. Karena kan rumah ini kan tidak terlalu murah ya. Iya. Dalam ratusan juta sekarang ratusan juta ya. Iya. Dalam keadaan sekarang ini kan kita tahu keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang di PHK, pengangguran itu banyak sekali ya. Mungkin sekarang ini ya tambah banyak orang menganggur ya dengan PHK yang terlalu banyak ya. Kemudian juga dengan biaya hidup yang tinggi ya. Nah, jadi kita pemerintah juga harus memperhitungkan nanti kalau membangun 3 juta rumah, apakah ini akan terserap? Iya, betul. Apakah akan dibeli oleh pembeli rumah yang mampu untuk membayar cicilan? Iya. Walaupun misalnya kita tahu bahwa pemerintah biasanya memberikan bantuan selain subsidi bunga, misalkan juga mungkin down payment atau subsidi uang muka juga dibantu. Tapi kan untuk membayar kredit itu kan harus juga diperhitungkan ya. Jangan sampai banyak rumah-rumah yang kreditnya itu macet kan. Sedangkan ini kalau misalkan dibantu oleh kredit dari bank-bank plat merah atau Himbara, bank-bank negara, ini akan merugikan atau mengancam keuntungan daripada bank-bank negara tersebut. Betul. Nanti kan bisa beresiko terhadap kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang di bank-bank pemerintah, sehingga bisa terjadi krisis ya. Betul. Nah, ini subprime mortgage itu tahun 2008 di Amerika. Jadi orang-orang yang tidak mampu ya dimanipulasi, direkayasa menjadi mampu, akhirnya terjadi gejolak ya. Dan mereka nggak bayar, terjadi krisis itu pengalaman di Amerika itu. Kalau bank-bank negara ini krisis ya, banyak orang yang menarik uang dari bank-bank pemerintah, ini kan akan menimbulkan resiko lagi seperti krisis tahun 98 ya, sehingga pemerintah harus mensubsidi bank-bank negara. Dan juga kita tahu bahwa bank-bank pemerintah ini kan masuk ke dalam Danantara ya. Sedangkan Danantara itu kan juga modalnya itu banyak juga dari bank-bank negara itu untuk investasi di mana-mana gitu ya. Nah ini kalau misalkan resikonya besar, beban daripada bank-bank negara itu terlalu besar, selain untuk diinvestasikan oleh Danantara juga untuk mensubsidi kredit bunga untuk rumah 3 juta ini bisa beresiko. Jadi memang harus dikaji betul apakah kemampuan daripada pemilik rumah ini cukup untuk bisa membayar kredit secara lancar tanpa kerugian yang besar. Atau mungkin kalau kita bisa memperhitungkan supaya orang-orang yang punya kemampuan ini perlu diprioritaskan. Nah, tapi kalau yang tidak mampu, mungkin kalau pemerintah punya dana lebih, mungkin dia dibantu atau gratis kalau memang ada ya. Nah, tapi jangan sampai memberatkan keuangan negara. Pak Chandra, katakanlah ini subsidi, subsidi dan uang ini ditanggung dana ini dibiayai oleh bank-bank plat merah. Jadi apa kira-kira saran Pak Chandra spesifik supaya program ini jalan bagus kan, program ini jalan tapi nggak macet, nggak mengakibatkan terjadi krisis keuangan di Indonesia. Ya, jadi di dalam pemasaran
rumah-rumah yang akan dibangun ini kan pemerintah perlu menawarkan kepada orang-orang yang dianggap punya potensi keuangan Nah nanti kan pasti banyak orang yang melamar untuk meminta kredit rumah karena subsidi karena subsidi kan pasti menarik ya. Nah ini harus dikaji dulu daripada kemampuan finansialnya, keuangannya. Misalnya apakah dia pekerja tetap, punya gaji yang teratur tiap bulan gitu kan, kemudian dia kerja di sektor informal misalkan, atau kalau dia punya usaha, usahanya itu bagus, tidak punya atau punya risiko yang tidak terlalu tinggi daripada misalnya kebangkrutan atau kegagalan ya. Usaha dan sebagainya. Jadi ini diprioritaskan benar-benar untuk orang yang mampu. Betul. Jangan mengasih kepada sembarang orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar. Ini kan untuk menghindari kemacetan nanti. Jadi pemirsa, pesan dari Pak Chandra, ini pembangunan program rumah ini bagus sekali, tapi jangan dipaksakan. Targetnya 3 juta. Biarkan sedapatnya, sepanjang kira-kiranya pembeli itu memang membutuhkan rumah dan tidak akan macet. Kira-kira gitu Pak ya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.